lagu istimewa akan disampaikan oleh Male Chorus Pelayanan Daerah Morean. Alright, happy Sabat kepada kita semua. Terima kasih Brother Will. Kami mewakili Male Chorus pada Sabat ini akan menyampaikan sebuah lagu yang bertajuk Sungguh Besar. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk lagu istimewa tadi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Brother Daryl, seorang hamba Tuhan yang mengabdikan waktu kehidupannya, sekalipun dalam waktu kesibukan, jam-jam pelayanannya, beliau masih dapat menyempatkan diri untuk melayani di pelayanan daerah Kependetaan Morion. Kami kiranya Tuhanlah yang memberkati Brother Daryl, dan nama penuh beliau Daryl Syahril, lahir di Jakarta tahun 1988, merupakan anak ke-6 dari 6 bersaudara. Beliau dibaptis tahun 2009, dan pengalaman beliau selama melayani di dalam sejak dibaptis dari tahun 2009 hingga 2011 sebagai panitia Indonesia Youth Conference. Sejak dari tahun 3 tahun berada di pelayanan His Coming HCBN 2011 hingga 2013, dan sejak dari 2013 sampai saat ini menjadi guru Amazing Facts Indonesia. Dan pelayanan beliau juga sudah kurang lebih setengah tahun mengadakan seri pembelajaran Cosmic Conflict bersama dengan Earth Last Generation K Group. Di sini ada beberapa saudara-saudara kita juga mengikuti K Group tersebut. Bila mana ada kesempatan, nanti petang boleh mengikuti di dalam K Group tersebut juga. Jam 6. Jadi dengan penuh sukacita kami mengundang Brother Daryl untuk mengambil tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Selamat sahabat semuanya, apakah suara saya terdengar? Pak, oke. Dengar. Kalau begitu, saya share screen sebentar. Screen saya. Oke, apakah screen saya terlihat, saudara-saudara? Ya. Selamat sahabat buat kita semua, saudara-saudara. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan, ya, oleh karena kesempatan di mana Tuhan boleh memberikan saya kesempatan berbicara secara khusus di pelayanan daerah Morion, ya. Dan juga saya mengucap syukur kepada pendeta, ya, secara khusus Pastor Ladies Majingkal, kalau saya nggak salah sebut, ya. Kalau saya salah sebut, minta maaf. Untuk kesempatan saya boleh berbicara pada hari Sabat ini, dan juga para elder, ya, memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh berbicara, dan secara khusus, ya, untuk Elder Juriani, ya, Juraina, sorry kalau salah sebut, ya, memberikan kesempatan kepada saya mengundang secara khusus untuk bicara pada hari Sabat ini. Dan saya melihat ada beberapa, ya, dari saudara-saudara yang mungkin pernah mendengar hal ini. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan selalu baru, ya, makanya kemarin saya mencoba untuk mengutak-atik sesuatu agar kita mendapatkan sesuatu yang lebih baru lagi. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya rindu kita tunduk kepala sekali lagi dan kita meminta bimbingan Tuhan untuk kita dapat mengerti firman-Nya. Kita tunduk kepala. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, di hari Sabat ini kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu, seraya mengucap syukur untuk berkat Sabat-Mu ya Tuhan. Di mana kami boleh beristirahat dengan baik, di mana kami boleh masih mendapatkan kesehatan, di mana di luar sana Tuhan, banyak orang yang sementara bergumul dengan kesehatan mereka ketika melewati krisis pandemik ini Tuhan. Oh Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan beribadah bersama dengan Engkau Tuhan, di mana suatu hari nanti berdasarkan firman-Mu,
bahwa akan ada masa di mana kami akan dipersulit untuk beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebebasan yang masih Engkau berikan kepada kami, dan berkati juga secara khusus ketika kami akan membuka lembaran daripada firman-Mu Tuhan. Oh Tuhan yang baik, Engkau tahu bahwa kami adalah orang berdosa, kami tidak dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Tetapi firman-Mu katakan kepada kami, jikalau Roh Kudus datang maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Tuhan, kami memohon kiranya Kau berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu secara khusus, sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan, dan biarlah hanya Kristus dan kebenarannya saja yang terlihat, dan kami mendapatkan berkat yang berasal daripada surga. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan, untuk hal-hal di luar jangkauan manusia yang kami gunakan pada hari Sabat ini, yaitu internet, listrik, laptop, ataupun handphone yang bahkan kami gunakan untuk acara kebaktian ini Tuhan, biarlah Engkau mempermudah segala sesuatunya hingga akhir daripada perbaktian kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau akan mendengar dan menjawab doa kami, bukan karena kebaikan yang ada pada kami, tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar kepada kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, selamat Sabat buat kita semua. Sekali lagi saya ucapkan saudara-saudara. Dan sebagaimana sudah disampaikan ya, judul pembahasan kita pada hari Sabat ini adalah hidup yang diubahkan, Maria cinta yang hilang, saudara. Kalau kita lihat saudara, ketika kita berbicara tentang hidup yang diubahkan, ya, artinya ada satu pelajaran kehidupan saudara di dalamnya. Satu hal yang tidak lepas dari sebuah hidup yang diubahkan adalah masa lalu. Ya, karena hidup ini telah diubahkan. Kalau kita berbicara tentang masa lalu, saudara, ya, ketika kita berbicara tentang masa lalu, kita berbicara tentang sebuah masa di mana pernah kita lalui di sebelumnya. Dan kalau kita berbicara tentang masa lalu, banyak orang yang bahkan membanggakan masa lalunya. Ya, kita melihat banyak sekali di dalam Alkitab orang-orang yang mencoba membanggakan masa lalunya, seperti Gehazi, saudara, ya, hamba Elisa, bahwa dia pernah menjadi hamba daripada Elisa ketika pada satu masa. Dan kita juga menemukan yang lainnya di dalam Alkitab bagaimana mereka membanggakan diri mereka tentang apa yang pernah mereka buat sebelumnya, saudara. Tetapi tidak jarang juga bukan hanya membanggakan diri di masa lalu, saudara, tetapi banyak juga orang yang berusaha untuk tidak mengingat masa lalunya, atau bahkan mencoba untuk menghapus masa lalunya, saudara, mengubur dalam-dalam masa lalunya. Entah karena kehidupan di masa lalunya begitu pahit, saudara, sampai sangat sulit untuk diingat kembali dan sangat menyedihkan untuk diingat kembali, atau bahkan hidupnya begitu kelam, begitu buruk, sampai menjadi sebuah trauma ketika mereka mencoba untuk apa? Mencoba untuk mengingatnya kembali. Bahkan Roh Nubuat katakan kepada kita berbicara tentang masa lalu, ya, dikatakan kepada kita dalam Gospel Herald, ya, September 1, 1898 paragraf yang kedua, dikatakan, masa lalu kita tertulis di buku di mana segala sesuatu tercatat, saudara. Artinya ini ada terdapat dalam catatan di sorga. Kalau kita buka dalam Daniel pasal yang ke-7, di mana ada kitab-kitab yang dibuka. Artinya semua yang kita lakukan di masa lalu itu tercatat dalam catatan surga. Kita tidak dapat menghapus catatan itu, saudara, ya, tetapi kita dapat belajar banyak hal dari pengalaman masa lalu kita. Kita nggak bisa menghapus, tetapi masa lalu bisa kita dapat, ya saudara, melalui sebuah pelajaran yang sangat menarik. Dan lebih lanjut dikatakan kepada kita, karena itu masa lalu harus mengajarkan pelajarannya. Sebagaimana kita melewati monitor kita dapat menjadikannya teman juga. Saat kita mengingat kesalahan dan hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, biarkan mereka, itu masa lalu kita, mengajar kita untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi jelas berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan kepada kita melalui Roh Nubuat, bahwa masa lalu bukanlah sesuatu yang patut kita banggakan, saudara. Masa lalu juga bukanlah sesuatu yang patut kita sesali terus-menerus sepanjang kehidupan kita, tetapi biarlah di masa lalu, saudara, apa yang pernah kita buat di masa lalu, entah itu sebuah kehidupan yang buruk, yang mungkin kita masih mengingat sampai detik ini, biarlah pelajaran di masa lalu itu, saudara, ya, kita terus ulang-ulangi agar kita tidak mengulangi kembali, saudara, apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Inilah bagaimana kita melihat tentang masa lalu. Dan kalau kita lihat, saudara, ada satu
hal yang di dalam Alkitab, satu orang di dalam Alkitab yang masa lalu kehidupannya sangatlah buruk. Ya, ini dan sangat menarik untuk kita pelajari pada hari Sabat ini. Berbicara tentang pelacur, saudara. Ya, berbicara tentang pelacur, ya, karena pekerjaan mereka yang dianggap sebagai profesi tertua, ya, daripada segala sesuatunya, saudara. Karena pelacur sudah ada sejak zaman dahulu, pelacur mendapat banyak perhatian di dalam Alkitab. Ya, bukan hanya mendapatkan kecaman di dalam Alkitab dan celaan ditunjukkan kepada mereka karena profesi mereka yang begitu buruk sekali, saudara. Tetapi bagi mereka, yaitu pelacur ini, bahkan dijumpai sebuah kabar baik, saudara, yang sangat luar biasa. Ya, kabar baik dijumpai untuk orang-orang semacam pelacur ini, saudara. Ketika Yohanes Pembaptis memulai pekabarannya di Sungai Yordan, Alkitab katakan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 31, Alkitab katakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal atau pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik, saudara. Yesus sementara berbicara kepada orang Farisi. Ya, kalau kita mau buat aplikasi dalam kehidupan kita saat ini, Yesus sementara berbicara kepada siapa? Kepada Seventh-day Adventist. Dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang-orang di luar sana yang kamu anggap tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu apa? Pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, mengapa mereka bisa mendahului kita? Dikatakan lebih lanjut di ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran. Perhatikan, Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, katanya apa? Percaya. Jadi Yohanes sebagai penunjuk jalan, menunjukkan jalan kebenaran yang harus dilalui oleh umat-umat Tuhan. Tetapi umat-umat Tuhan tidak percaya. Tetapi yang percaya adalah orang-orang ini, saudara. Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Dan kemudian dikatakan lebih lanjut. Dan meskipun kamu melihatnya, kamu tahu ada di sana, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi Yesus ingin katakan kepada kita bahwa perempuan-perempuan sundal, saudara, ya, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Intinya yang Yesus ingin sampaikan kepada kita pada hari ini adalah, ya, orang yang sangat berdosa sekalipun, saudara, dalam pemandangan kita, yang bahkan kita berpikir bahwa orang ini gak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga, ketika mereka mempercayai kabar baik, ketika mereka mempercayai Injil, saudara, pada akhirnya itu akan mengubahkan kehidupan mereka, ya, dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya katakan sekali lagi, saudara, ya, intinya adalah seberdosa apapun seseorang dalam pandangan kita, yang mungkin kita sebagai orang yang mengenal Tuhan berpikir bahwa tidak mungkin orang seperti itu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau katakan ketika mereka mempercayai Injil, hidup mereka akan diubahkan dan bahkan mereka akan mendahului kita masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Itu sebabnya kalau kita baca Roh Nubuat, kita menemukan bahwa akan ada 3 hal, ya, kebingungan yang terjadi di surga. Itu kenapa? Kenapa kita ada di surga? Kenapa orang itu tidak ada di surga? Dan kenapa dia ada di surga? Karena hal ini, saudara. Karena Injil yang mengubahkan kehidupan seseorang. Jadi, kita akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa ketika kita mempelajari kehidupan orang ini. Karena kita bisa melihat sebuah pelajaran yang sangat menarik, saudara. Ketika kita mempelajari riwayat dari seorang wanita di dalam Alkitab, ya, dengan etika yang sangat meragukan, saudara. Dengan kehidupan yang sangat meragukan, yang bahkan menerima gelar summa cum laude dari Yesus sendiri. Riwayat daripada kehidupan perempuan ini, saudara, yang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang di masa itu, mengajarkan kita tentang 2 hal. Kasih Kristus sanggup menjangkau mereka yang kelihatannya tidak berpengharapan sama sekali. Kasih Kristus sanggup menjangkau mereka yang bahkan tidak berpengharapan sama sekali. Yang kedua, iman yang berhasil adalah mereka yang menghargai apa yang dikorbankan Yesus untuk menyelamatkan kita. Jadi kedua hal ini, saudara, yang akan kita pelajari dari kehidupan seseorang di dalam perjanjian baru.
dengan menggabungkan semua catatan yang tercecer di dalam Alkitab, saudara, dengan menggabungkan semua catatan yang tercecer di dalam 4 Injil di dalam Alkitab, kita akan memulai perjalanan kita pada hari ini, saudara, pergi ke sebuah tempat, ya, di sebuah desa kecil bernama Betania. Saya percaya ketika kita mempelajari Alkitab, kita tahu ada sebuah kota kecil bernama Betania, benar? Nah, di Betania ini, atau di Betania yang kebanyakan orang tahu, di sana hidup 3 orang kakak beradik, saudara, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Catatan Alkitab tidak memberitahukan kepada kita bahwa mereka mempunyai orang tua. Kita tidak menemukan di dalam Alkitab, saudara. Apakah mereka punya orang tua? Kemungkinan besar mereka adalah yatim piatu. Berdasarkan kita nggak pernah dicatat orang tuanya mereka. Ya, dan sangat mungkin, saudara. Dan sangat mungkin mereka tinggal dengan paman mereka. Ya, sangat mungkin mereka tinggal dengan paman mereka. Kemungkinan Maria mengalami masa kanak-kanak yang berbahagia seperti kebanyakan anak di Yudea pada masa itu, saudara. Nah, semua berjalan sangat baik dalam masa-masa kehidupan Maria sampai suatu saat, ya, sesuatu yang tragis terjadi dan masuk dalam kehidupan Maria. Alkitab tidak memberikan detail kepada kita, ya, saudara. Alkitab tidak jelas memberikan detailnya. Jadi kita tidak tahu apakah itu adalah pemerkosaan atau itu adalah sebuah rayuan. Kita nggak dikasih tahu sama Alkitab, saudara. Apakah ini adalah sebuah pemerkosaan atau apakah ini sebuah rayuan? Ya. Tetapi satu hal yang pasti yang kita dapati adalah bahwa seseorang telah melakukan hal buruk terhadap dia. Ya. Setelah tragedi yang mengerikan ini, saudara, gadis yang dipimpin untuk melakukan dosa seperti ini biasanya akan kehilangan harga dirinya. Kalau kita lihat di lingkungan kita, di sekeliling kita, saudara, wanita atau gadis yang masih gadis dirusak hidupnya, saudara. Kita tahu bahwa dia pada akhirnya akan kehilangan harga dirinya. Biasanya gadis-gadis seperti ini akan mengalami peristiwa, ya, yang mengalami peristiwa seperti ini. Dia akan merahasiakan pengalamannya. Dia nggak mau orang lain untuk tahu. Dia nggak mau orang lain juga tahu apa yang dia alaminya. Dan dalam peristiwa ini juga, saudara, kelihatannya pelakunya, ya, merahasiakan hal ini juga. Nanti kita akan lihat di depan, saudara, setelah kita membongkar semua apa yang Alkitab katakan kepada kita. Nah, tapi bagaimanapun juga, ya, dia harus melindungi kedudukannya sebagai seorang pemimpin agama. Itulah sebabnya kenapa pelakunya itu menyembunyikan, merahasiakan apa yang dia lakukan. Karena dia adalah seorang pemimpin agama di era itu. Ya, dia adalah seorang pemimpin agama di era itu, saudara. Dan kalau kita lihat, lingkungan masyarakat Yudea di masa itu mempunyai sangat sedikit perhatian untuk orang-orang semacam ini, saudara. Dan sangat sedikit untuk merehabilitasi gadis yang bahkan melakukan kesalahan semacam itu. Di zaman itu, saudara. Ya, mungkin nggak ada psikolog seperti zaman kita. Mungkin tidak ada orang-orang yang mencoba mendekati gadis seperti ini untuk membantu mereka, saudara. Kemungkinan di dalam peristiwa ini, Maria pun tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebuah bimbingan. Ya, karena kita lihat di dalam masa itu, saudara. Kita harus kembali ke masa itu. Ya, dan nasihat yang baik dari seorang imam. Pada masa itu gender sangat kuat sekali di masa itu, saudara. Ya, lagi pula siapa yang akan percaya dengan apa yang akan Maria ungkapkan? Karena perusaknya sendiri adalah seorang pemimpin agama yang sangat dihormati. Ya, saya bisa bayangkan, saudara, anggota jemaat dirusak sama pemimpin agama. Apapun yang dikatakan oleh anggota jemaat tidak akan pernah didengar sama sekali karena perusaknya adalah seorang pemimpin. Perusaknya adalah seorang yang rohaniawan, saudara. Dan ini kasus terjadi di dalam Alkitab. Kita akan lihat ke depan, saudara. Ya, ini yang terjadi dan orang nggak akan percaya dengan hal itu. Dan apa yang terjadi oleh dia, saudara? Dan apa yang dia lakukan dengan semua fakta yang kita lihat ini? Akhirnya, karena dia nggak bisa buat apa-apa lagi, dia memilih untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan saudara-saudaranya itu Marta dan Lazarus, saudara, dan berakhir di sebuah daerah pesisir Danau Galilea. Jauh dari kampung halamannya, saudara, dia merantau ke sebuah tempat dengan satu maksud untuk mengubur kehidupannya yang pahit yang telah dirusak oleh seorang pemimpin agama. Ya, dan kita melihat dia akhirnya
pergi jauh dari kampung halamannya. Dan akhirnya Maria menetap di sebuah desa yang bernama Magdala, atau dalam bahasa Indonesianya ya, Indonesia terjemahan baru dikatakan Magadan. Itu sebenarnya sama saudara, Magdala atau Magadan. Nah dari sinilah, dari kata Magdala inilah nama dia diambil, yaitu Maria Magdalena, yang artinya adalah Maria dari Magdala. Itu arti namanya saudara. Jadi dia terkenal. Jadi kalau begini saudara, kalau kita lihat ya, dia terkenal dengan sebutan Maria Magdala. Kenapa? Nanti kita akan lihat saudara. Ya, terpisah dari rumahnya karena dia pergi jauh dari Betani, pergi ke daerah pesisir Danau Galilea dan menetap di sebuah tempat yang bernama Magdala, terpisah dari rumah keluarganya, ya, dari segala sesuatu yang dia kenal saudara. Gadis yang masih muda ini di dalam kesedihan dan kekecewaannya tidak lagi mempedulikan hukum Tuhan dan peraturan saudara. Maria terjun ke dalam kehancuran di mana roh kegelapan menguasai hati dan pikirannya. Maria melemparkan dirinya ke dalam keranjang sampah saudara, di mana dia benar-benar menjadi keranjang sampah yang sangat lengkap pada masa itu. Lukas menggambarkannya sebagai perempuan berdosa. Satu cara yang sangat halus saudara, saya kutip quote and quote, sangat halus untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang wanita dengan reputasi yang buruk. Jadi ketika Alkitab katakan bahwa dia adalah seorang berdosa, itu adalah ungkapan yang halus saudara, untuk menyatakan bahwa dia punya reputasi yang buruk. Maria pada akhirnya menjadi seorang pendosa yang sangat besar. Ia adalah orang yang hilang. Dia ya tidak seorang pun dapat mengerti mengapa gadis yang baik dan cerdas ini, ya, yang cerdas ini dapat memasuki keadaan tidak bermoral yang begitu rendah saudara. Semua harga dirinya telah dihancurkan berkeping-keping. Ya, pesisir Danau Galilea sendiri pada zaman itu saudara dikenal sebagai tempat yang tidak baik. Oke, supaya kita bisa tahu kemana dia perginya. Ya, itu daerah pesisir Danau Galilea adalah satu tempat yang dikenal sebagai tempat yang tidak baik saudara. Tempat yang sangat-sangat mengerikan. Karena di sana adalah tempat di mana berkumpulnya bangsa-bangsa asing. Ya, bisa dibayangkan saudara bagaimana kehidupan orang-orang di sana. Yang saya mau mengerti begini, supaya kita bisa lihat gambaran jelas ya saudara. Kalau kita bicara tentang bangsa asing, ya, kalau kita hidup di masa sekarang, mungkin kita nggak akan pernah berpikir gimana saudara. Misalnya contoh, saudara pergi ke satu tempat, misalnya pergi ke Jepang atau kemana, kita anggap itu bangsa asing. Ya, tetapi kalau kita melihat latar belakang ceritanya saudara, ya, orang-orang Yahudi punya peraturan yang sangat ketat sekali. Jadi itu sangat berbeda, kehidupan mereka sangat berbeda sekali dengan kehidupan bangsa asing. Jadi Maria menempatkan diri di tempat di mana bangsa asing berada, saudara. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan orang-orang di sana, saudara? Ya, penuh dengan ketidakbermoralan. Ya, bisa dikatakan tempat di mana Maria berada, yaitu di daerah pesisir Danau Galilea, yaitu di Magdala, itu adalah red light district. Ya, saya harap saudara paham dengan kata red light district. Satu tempat prostitusi yang terkenal di daerah sana, saudara. Bisa dibayangkan demikian. Bahkan Nathanael tahu persis seperti apa itu daerah pesisir Danau Galilea. Sehingga dia mengatakan ketika dikatakan bahwa Yesus dari Nazaret, ya, Nazaret itu satu tempat di Danau Galilea juga. Nathanael katakan, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Artinya saudara, kita bisa melihat ya betapa buruknya daerah pesisir Danau Galilea pada masa itu. Ya, betapa mengerikannya daerah Danau Galilea pada masa itu, saudara. Tetapi ya di tempat yang mengerikan ini, saudara, ada sebuah pengharapan. Alkitab katakan kepada kita di dalam Matius pasal yang keempat ayat 15 dan 16, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Saudara bisa bayangkan, Alkitab menggambarkan daerah pesisir Danau Galilea sebagai satu tempat di mana penuh dengan kegelapan. Sebuah negeri yang dinaungi oleh maut. Tetapi Alkitab katakan di tempat yang sangat mengerikan seperti ini, ada sebuah terang besar yang hadir di sana, saudara. Ada sebuah pengharapan di balik kegelapan itu sendiri.
Bahkan kita mendapatkan sebuah informasi di dalam Alkitab bahwa Yesus datang ke sini, saudara. Alkitab katakan kepada kita dalam Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bukan hanya berkeliling, Alkitab katakan kepada kita, dia berkeliling Danau Galilea, saudara. Tetapi Alkitab juga katakan kepada kita bahwa dia apa? Dia menyusuri daerah Danau Galilea dalam Matius 15:29. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea. Artinya apa, saudara? Dari informasi yang kita dapat di dalam Alkitab, ya, dia bukan hanya berkeliling, tetapi dia juga menyusuri daerah pantai Galilea, saudara. Yang artinya semua tempat di pesisir Danau Galilea, Yesus telah datangi, saudara. Itulah makna dari apa? Dari apa yang diungkapkan oleh Matius, bahwa di tempat yang dinaungi oleh maut, mereka melihat terang. Kenapa? Karena Yesus datang ke setiap tempat, di setiap pelosok yang ada di daerah Danau Galilea. Dan bahkan Yesus pada akhirnya tiba di ayat 39 dari Matius 15, saudara. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak kemana? Ke daerah Magadan atau Magdala. Ya, daerah Magadan atau Magdala ini, saudara. Dan kalau kita lihat lebih lagi, saudara, ya, di Galilea inilah Yesus melakukan banyak mukjizat. Dia menyembuhkan orang, saudara, terus kemudian mengembalikan mata orang yang hilang, menyembuhkan orang dari penyakit. Disinilah di mana Alkitab katakan kepada kita bahwa Yesus datang ke Magdala. Ya, disinilah Maria bertemu dengan Yesus dalam karirnya sebagai seorang perempuan sundal, saudara. Dipenuhi dengan kekecewaan dan kepahitan terhadap seorang laki-laki. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaannya sebagai seorang gadis yang dirusak, saudara, ya, masih gadis, dirusak kehidupannya oleh seorang laki-laki, bukan laki-laki biasa tetapi seorang pemimpin agama. Dia benar-benar mengalami kekecewaan, saudara. Biasanya orang seperti ini akan sangat sulit untuk dimenangkan. Ya, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami kepahitan terhadap seorang laki-laki, saudara. Ia menemukan, ya, ketika dia melihat Yesus, dia menemukan sesuatu yang berbeda dalam diri Yesus. Kenapa saya katakan berbeda? Biasanya ketika dia bertemu dengan laki-laki, saudara, yang ada dalam pikiran laki-laki adalah dia bagaimana dia memanfaatkan Maria. Itulah sebabnya dia mengalami yang namanya apa? Mengalami yang namanya kekecewaan dan kepahitan. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dia melihat sosok yang berbeda dari kebanyakan laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan hak, dalam tanda kutip, saudara, quote and quote, sesuatu dari Maria. Dia melihat sesuatu yang berbeda dari Yesus. Maria melihat bagaimana melalui kata-katanya Yesus menyembuhkan banyak orang, saudara. Ya, banyak orang yang datang kepada Yesus. Maria melihat dan mendengar bagaimana kata-kata yang keluar dari mulut Yesus, saudara, memberikan sebuah pengharapan kepada setiap orang yang mendengarnya. Karena Yesus banyak melakukan hal yang luar biasa. Inilah kata-kata yang selama ini dibutuhkan oleh Maria dari seorang pemimpin agama. Tetapi dia nggak pernah mendapatkannya. Dan ketika Maria melihat semua hal ini, saudara, timbul di dalam hatinya seberkas sinar pengharapan. Menembusi jiwanya yang gelap oleh karena dosa, saudara. Di mana dia bertahun-tahun, Alkitab nggak kasih tahu berapa lama, saudara, sejak dia meninggalkan Betani dan menjadi seorang pelacur, ya, bagaimana kehidupan yang penuh dengan dosa, sekarang dia melihat secercah pengharapan di dalam diri Yesus. Pengaruh Yesus pada Maria telah membangkitkan harapan masa mudanya dulu, ketika dia sebelum dirusak oleh seseorang pada masa itu, saudara. Ia bukannya barang untuk dibuang, ya. Dia adalah seorang manusia. Dapatkah dia, saudara, yaitu Maria, yang telah jatuh begitu rendah, begitu sangat dalam, saudara, menjadi seorang anak Allah kembali? Dapatkah orang seperti ini bisa kembali menjadi anak Allah? Suatu benih pengharapan mulai tumbuh, mulai berkembang di dalam dirinya di bawah sinaran, ya, siraman daripada sinar matahari kasih daripada juru selamat kita. Yesus memulihkan harga dirinya, saudara. Markus mengatakan kepada kita bahwa Yesus mengusir 7 setan
keluar dalam diri Maria, saudara. Saudara bisa lihat dalam Markus 16 ayat 9, di mana Alkitab katakan 7 roh setan keluar dari diri Maria, yang menggambarkan apa, saudara? Angka 7 di dalam Alkitab menggambarkan kesempurnaan. Artinya apa? Artinya apa? Roh setan yang ada dalam dirinya. Saya nggak katakan bahwa dia lagi demon possess ya, saudara. Dirasuki setan, tidak. Bahkan ada orang yang tidak terlihat seperti demon possess, dia sebenarnya dirasuki setan dalam kehidupannya. Artinya apa? Kehidupan yang buruk karena setan bertahta di dalam hatinya. Dan Alkitab katakan kepada kita bahwa Yesus mengusir 7 roh setan keluar dari diri Maria. Maria mendengarkan bagaimana Yesus mencurahkan jiwanya dalam memohon kelepasannya, saudara. Untuk beberapa waktu, saya katakan, setelah peristiwa itu, segalanya berjalan baik, saudara. Ini sama dengan kehidupan kita ketika kita kita melihat sebuah pengharapan di dalam diri Yesus, kehidupan kita berubah untuk beberapa waktu lamanya. Mungkin itu tampak berjalan baik dalam kehidupan kita, tetapi pencobaan mulai menjebak dia kembali, saudara. Ketika dia mulai tidak berjaga-jaga, akhirnya dia jatuh kembali ke dalam kehidupannya di masa lalu. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak pernah bisa katakan bahwa kita sudah menang menang terhadap dosa kita. Karena dosa kita, manusia lama ini akan bisa hidup kembali. Itulah sebabnya kita tetap harus berpegang kepada Yesus. Akhirnya ketika dia jatuh kembali, kekecewaan kembali kepada dia, dan membawa dia kembali kepada keadaannya yang semula. Sekali lagi Yesus mencoba membantu dia, dan Maria pada akhirnya bebas, saudara. Dan kelihatannya, saya mau katakan, bahwa hal ini akan terus-menerus seperti ini. Saya mau katakan dia adalah orang yang khas, quote and quote, saudara, yang baru bertobat. Orang seperti ini, yang para anggota gereja kebanyakan, saudara, anggota gereja kawakan, yang sinis, katakan bahwa secara berulang-ulang hal seperti itu nggak akan bertahan. Orang seperti itu pada akhirnya akan keluar dari gereja. Murid-murid Yesus pun secara terang-terangan dengan sangat jelas kelihatannya mulai kehilangan kesabaran mereka terhadap Maria, saudara. Hal ini nyata bagaimana cara Markus menuliskan kisah ceritanya. Dan kita hampir-hampir dapat mendengar bagaimana para murid mencoba menasihati Yesus, saudara. Mungkin mereka katakan kepada Yesus, biarlah dia pergi. Dia telah mendapat cukup banyak kesempatan. Pertanyaan saya, apakah ini adalah hal yang sama yang sering kita ungkapkan kepada orang yang terus melakukan sebuah dosa? Apakah ini adalah hal yang sering kita lakukan terhadap orang-orang yang mungkin melakukan hal yang sama, saudara? Berulang-ulang kali. Kita katakan udah cukup. Kamu sudah mendapatkan banyak kesempatan. Tetapi saudara, saya memuji Tuhan, saya berterima kasih kepada Yesus karena dia nggak menyerah. Karena dia berusaha untuk tetap menjangkau orang ini. Sampai pada satu titik, saudara. Pada waktu itu, seperti kebiasaannya Yesus. Ketika Yesus sementara mengajar di bait suci, Alkitab katakan kepada kita bahwa orang Farisi membawa ke hadapannya seorang wanita yang kedapatan berzina. Untuk ukuran seperti ini, saudara, orang-orang seperti ini, Alkitab katakan kepada kita bahwa mereka harus dilempari dengan batu sampai mati. Jadi wanita yang penuh dengan ketakutan ini, saudara, dibawa keluar dari tempatnya, tertangkap basah sementara berzina. Dia sudah yakin bahwa hidupnya akan apa? Akan berakhir. Karena dia tahu bahwa Musa katakan untuk orang seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi lebih dari apapun ketakutannya, saudara, sementara dia dibawa keluar, saya bisa bayangkan apa yang dalam pikirannya, saya akan mati ini. Saya pasti akan mati. Saya pasti akan mati. Dan ketika dia dibawa ke hadapan khalayak ramai, saudara, betapa terkejutnya dia ketika dia melihat di hadapannya berdiri siapa? Berdiri Yesus. Yang selama ini membantu dia dalam menghilangkan kebiasaan buruknya. Dan dia didapati masih melakukan kebiasaan buruknya pada waktu itu, saudara. Tetapi ketika Yesus melakukan sesuatu kepada orang-orang Farisi ini, orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat, Yesus katakan, bagi kalian yang tidak berdosa, kalian yang melempari pertama kali dengan batu. Dan kemudian saya bisa bayangkan sementara menunggu detik-detik penghukuman mati dalam tanda kutip, saudara. Saya bisa bayangkan bagaimana rasa hati dia, bagaimana perasaan dia, sementara tidak gelisah, saudara. Saya bisa bayangkan hidup saya akan berakhir. Hidup saya akan berakhir. Sebentar lagi hukuman mati ini akan ada pada diri saya. Dan ketika Yesus menyelesaikan tulisannya, dia berdiri dan dia katakan,
aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kata-kata ini, saudara, memberikan sebuah semangat baru dalam hidup Maria. Kata-kata ini benar-benar membebaskan dia dari apa? Dari kehidupannya. Bahkan Roh Nubuat katakan kepada kita, saudara, dalam Signs of the Times, Oktober 23, 1879, wanita yang bertobat ini ya menjadi salah satu teman Yesus yang paling teguh. Dia membalas pengampunan dan belas kasihnya dengan cinta dan penyembahan yang tidak mementingkan diri. Nanti kita akan lihat, saudara, bagaimana cara dia membalas kasih Yesus ini. Jadi kita melihat bagaimana dia benar-benar telah diubahkan. Hati dan pikirannya yang telah menjadi tempat tinggal daripada setan-setan, saudara, akhirnya menemukan kelepasan yang sejati dan kekal untuk mempercayai bahwa kabar baik sanggup mengubah kehidupan seseorang. Bahwa kabar baik sanggup mengubah bahkan kehidupan seorang yang sangat hancur. Jadi sebagai gantinya kabar buruk, dia mempercayai sebuah kabar baik bahwa Yesus mengubah kehidupannya. Dan setelah peristiwa itu, saudara, kita melihat bagaimana kehidupannya berubah. Alkitab katakan kepada kita dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 40. Di sisi lain dari peristiwa ceritanya, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi di sini, saudara, kita mendapati bahwa Maria setelah pertobatannya, dia duduk dekat kaki Yesus. Dan Alkitab katakan untuk apa? Mendengarkan perkataannya. Mendengarkan ucapannya. Yang mana ucapannya ini, saudara, firmannya Yesus adalah sebuah kehidupan. Alkitab katakan kepada kita, saudara, ya, daging itu tidak bisa buat apa-apa, tetapi rohlah yang memberikan hidup. Alkitab katakan the word that I spoke unto you, they are spirit and they are life. Artinya apa, saudara? Kata-kata Yesus ada sebuah kehidupan. Itulah sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 4 Alkitab katakan, di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Artinya di dalam kehidupan Yesus, di dalam kata-kata Yesus ada sebuah kehidupan, saudara. Creative energy, kata Ellen White, yang menciptakan dunia dan memanggil dari sebuah ketidakberadaan, ya, dari di mana tidak ada dan menjadi sesuatu, saudara. Kata-kata ini, ya, kata-kata pencipta ini, saudara, terdapat dalam firman-Nya. Artinya apa, saudara? Maria tahu di mana dia harus berada. Dia harus duduk dekat kaki Yesus untuk mendengarkan firman yang sanggup mengubah kehidupan dia. Bahkan Roh Nubuat katakan kepada kita, jikalau firman Tuhan diterima dan setiap janji dipenuhi, maka kehidupan dari pribadi yang tak terbatas akan menjadi bagian kita. Artinya apa, saudara? Ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan baik, itu yang sanggup mengubah kehidupan kita. Apa yang kita usahakan untuk merubah kehidupan kita dari luar, saudara, tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena hak firman Tuhan yang sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Jadi kita melihat, saudara, Maria duduk dekat kaki Yesus. Tetapi di sisi lain kita melihat Marta yang sibuk melayani. Bahkan dia sampai meminta kepada Yesus untuk menegur Maria agar apa? Membantu dia untuk melayani Yesus. Tetapi perhatikan apa yang Yesus katakan, saudara. Di ayat 41 dan 42. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memilih bagian yang terbaik yang nggak bisa diambil dari dia, saudara. Saya berterima kasih untuk orang-orang seperti Marta di dalam gereja, ya. Tidak akan pernah ada gereja kalau tidak ada orang-orang seperti Marta, Maria, ya, di mana mereka melayani. Tapi saya mau katakan, saudara, tidak akan pernah ada orang-orang di dalam gereja di mana, ya, kalau tidak ada orang seperti siapa? Seperti Maria. Karena kalau kita tidak membuat Yesus sebagai prioritas dalam kehidupan kita, kalau kita tidak membuat kebenaran sebagai prioritas,
Kalau kita tidak membuat renungan pribadi sebagai prioritas, saudara, kita tidak akan memiliki sebuah gereja. Ya, adalah mungkin untuk menjadi sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tetapi kita melupakan Tuhan daripada pekerjaan itu sendiri. Jadi saya berterima kasih dengan para pekerja, saudara. Ya, tetapi kita memerlukan duduk dekat kaki Yesus setiap hari. Maria tidak mau ketinggalan kata-kata Yesus, bahkan sedikit pun. Inilah kunci mengapa kehidupannya nanti kita akan lihat betapa luar biasa, saudara. Kita lihat peristiwa berikutnya yang menuntun Maria. Alkitab katakan kepada kita dalam Yohanes 11 ayat 20 sampai 23. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ini peristiwa ketika Lazarus sakit dan mati pada akhirnya. Lalu di ayat 21 katakan, ya, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Jadi Yesus datang setelah 4 hari, saudara. Setelah 4 hari, di mana Lazarus pada akhirnya mati 4 hari. Dan kemudian dikatakan di ayat 22, tetapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Jadi kita mendapati bahwa Lazarus saudara Maria dan Marta, ya, sementara mati, saudara. Dan Yesus menunda sampai 4 hari kedatangannya ke Betani untuk menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada hal yang menarik, kita lihat sebuah perbedaan antara Marta dengan Maria. Dikatakan, saudara, di berikutnya di ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, saudara, apa yang dia lakukan? Tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saudara bisa bayangkan, kita melihat hal yang sangat menarik antara Maria dengan Marta, saudara. Ya, Marta, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia hanya katakan, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi ketika kita mendapati Maria bertemu dengan Yesus, hal pertama yang dia lakukan sebelum dia ucapkan kata-katanya adalah apa? Alkitab katakan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Kita mendapati berkali-kali, saudara, di dalam Alkitab, bahwa Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, saudara. Ya, jadi berkali-kali di dalam Alkitab kita mendapati hal ini. Dan perhatikan lebih lanjut kisahnya, saudara, di ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, perhatikan, saudara, peristiwanya. Maria sementara berada di kaki Yesus ketika dia sampai di ayat 32. Dia menangis dan dia katakan, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, saudaraku nggak akan mati. Dan ketika Yesus sementara berdiri, saudara, saya bisa bayangkan peristiwanya. Dia berdiri melihat Maria tersungkur, melihat Maria menangis, katanya di ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan Maria menangis, saudara. Ayat 34 Alkitab katakan, di manakah engkau membaringkan dia? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Dan Alkitab katakan di ayat 35, maka menangislah Yesus. Saudara bisa bayangkan? Salah satu tulisan perjanjian baru di mana kita mendapati bahwa Yesus menangis adalah dalam cerita ini, saudara. Kita menemukan Yesus menangis satu lagi, saudara, ketika dia apa? Ketika dia sementara masuk dalam minggu yang terakhir ke Yerusalem, ya, Rono buat katakan dia menangis sampai terseduh-seduh, bahkan para muridnya bingung. Ketika melihat Yesus menangis, saudara, dia katakan, Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan engkau, sama seperti induk ayam rindu mengumpulkan anak-anak di bawah kepak sayapnya, tapi engkau nggak mau. Yesus rindu memberikan apa? Perlindungan, tapi orang Israel nggak mau, saudara. Ini yang terjadi. Dan kita melihat bahwa Yesus menangis. Di sini kita melihat sesuatu hal yang sangat jelas, saudara, bahwa Yesus menangis, ya, ketika dia melihat Maria menangis. Satu pelajaran yang penting buat kita. Kalau kita hari ini mendapatkan sebuah hal yang sangat tidak mengenakan dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin kita hari ini mengalami satu hal yang buruk dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya kepada Tuhan selama ini dalam kehidupan kita, apakah benar Tuhan merasakan apa yang saya rasakan? Alkitab memberikan penjelasan kepada kita ketika Maria menangis. Ketika dia katakan, Tuhan, seandainya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak akan mati. Dan Yesus menangis, saudara, dan dia katakan, di mana engkau baringkan orang itu?
Artinya apa saudara? Yesus tahu apa yang kita rasakan. Ketika kita mengalami kesedihan, Yesus merasakan kesedihan kita. Ketika kita mengalami ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, Yesus merasakan kesedihan kita, saudara. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, Yesus mengalami dan Yesus merasakan hal itu, saudara. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi apa? Ketika kita mengalami satu hal yang menyenangkan, ketika kita mengalami satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, kita sering melupakan Yesus. Tetapi ketika kita mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan kita, orang pertama yang akan kita cari adalah Yesus. Sangat-sangat menyedihkan saudara kondisi kita. Senang kita melupakan Yesus, sedih kita datang kepada Yesus. Jadi kita melihat dari Alkitab bahwa Yesus tahu apa yang kita rasakan. Ya, dan kemudian Yesus menyuruh orang-orang untuk apa? Untuk menggulingkan batu ini, saudara. Dan setelah itu Yesus katakan, Lazarus, keluarlah. Ketika Yesus katakan demikian, saudara, suara si pemberi hidup itu menembus telinga orang yang telah mati ini, saudara, 4 hari. Dan kemudian mengembalikan kehidupan kepada orang ini. Dan akhirnya mereka keluar, saudara. Akhirnya orang ini keluar, Lazarus akhirnya keluar. Dan roh nubuat katakan kepada kita mengenai peristiwa ini, di dalam Desire of Ages, halaman 524 paragraf pertama. Ia mengasihi semua umat manusia. Yesus mengasihi semua umat manusia, saudara. Tetapi kepada beberapa orang, ia terikat dengan persekutuan yang sangat ramah. Dari 12 murid, saudara, hanya 3 yang sangat dekat dengan Yesus. Bukan karena Yesus pilih kasih, tetapi karena mereka sangat dekat dengan Yesus. Artinya apa, saudara? Kita punya kesempatan yang sama untuk apa? Untuk bisa dekat dengan Yesus. Karena Yesus tidak pernah pilih kasih. Dan dari 3 orang murid Yesus ini, saudara, ada 1 yang sangat dekat sekali dengan Yesus. Yaitu siapa? Yohanes Kekasih. Artinya apa, saudara? Orang yang paling kenal dengan Yesus, dia sangat dikasih. Tidak heran, saudara. Daniel, orang yang sangat dikasih oleh Yesus. Bahkan Alkitab katakan, ya Daniel, engkau adalah orang yang sangat dikasih. Yang bahkan doanya, saudara. Saudara tahu? Doanya sanggup membuat the highest angel, yaitu Gabriel, saudara, pengganti daripada Lucifer, ya, the highest angel, bahkan untuk datang kepada dia. Alkitab katakan, aku datang oleh karena perkataan-perkataanmu itu. Artinya apa, saudara? Kita punya kesempatan yang sama. Itu bukan cerita di dalam Alkitab saja, saudara. Itu bukan cerita yang kita bisa, oh iya Daniel begini, oh iya mereka begini. Itu adalah sebuah pengalaman yang ditulis di dalam Alkitab untuk kita mengerti bahwa kita punya kesempatan yang sama, dan bahkan Daniel yang sangat dikasihi, saudara. Alkitab katakan kepada kita dalam Daniel pasal yang ke-10, dia sanggup menggerakkan tahta Tuhan. Bahkan Mikael pada akhirnya bergerak, saudara, oleh karena doanya. Satu hal yang luar biasa, saudara. Artinya apa? Kita punya kesempatan yang sama. Kita punya kesempatan yang sama untuk apa? Punya hubungan yang baik dengan Yesus. Dan lebih jauh dikatakan kepada kita, hatinya terjalin dengan ikatan yang kuat kepada keluarga di Betani ini. Dari semua keluarga yang ada di atas dunia ini, saudara. Ya, dari semua keluarga yang ada pada masanya, roh nubuat katakan, di tempat inilah Yesus senang tinggal. Artinya, saudara, kita punya kesempatan yang sama, di mana keluarga kita, rumah kita, bisa menjadi tempat di mana Yesus senang tinggal. Ini kesempatan yang sama, saudara. Dan lebih lanjut dikatakan, dan bagi salah seorang dari mereka, pekerjaan yang paling ajaib telah dilakukan. Pekerjaan yang paling ajaib, saudara, yang memeteraikan bahwa Yesus adalah Mesias, diberikan untuk keluarga ini. Diberikan untuk keluarga kecil di Betani yang sangat sederhana. Yang hidupnya berpaut dengan Yesus. Maria sangat berterima kasih, saudara. Hatinya meluap dengan penghargaan yang tulus atas semua yang telah Yesus lakukan untuk dia, untuk keluarganya, bahkan untuk semua yang dia lakukan, saudara. Dan Maria pada akhirnya ingin Yesus tahu bahwa dia memang benar-benar sangat berterima kasih kepada Yesus. Tetapi dia berpikir, saudara, bagaimana mungkin bagi dia, seorang wanita dengan reputasi yang buruk, saudara. Karena biasanya yang orang kenal, sekalipun orang itu telah bertobat, masa lalunya selalu akan diingat, saudara. Sekalipun dia mempunyai sebuah masa saat ini hidupnya dengan sangat luar biasa, orang akan tetap ingat, dulu dia pelacur. Dulu dia ini penjahat. Dulu dia ini seperti ini.
Yang diingat adalah hal buruk, bukan hal baik. Ini yang terjadi, saudara. Bahwa bagaimana mungkin bagi dia yang adalah punya reputasi yang buruk, ya, seorang wanita tanpa status sosial di masa itu, seorang wanita tanpa kekuasaan, bagaimana dia bisa mengucapkan rasa terima kasih dia kepada Yesus? Lambat laun, saudara, sepertinya Maria mendapatkan sebuah ide yang cemerlang. Ia menangkap sesuatu pembicaraan yang bahkan 12 murid nggak menangkap apa-apa, nggak menangkap kata-kata ini, saudara. Ya, sementara mereka berusaha mencari tempat yang tertinggi, ya, untuk duduk di kanan dan kiri Yesus. Mereka nggak menangkap apa yang Yesus katakan. Yesus katakan bahwa dia akan mati, ya, bahwa dia akan mati, dan Yesus terus mengulanginya kepada mereka dalam beberapa kesempatan, menyadari bahwa Yesus hidupnya akan berakhir, saudara. Menyadari bahwa Yesus pada akhirnya akan mati. Maria ingin berbuat sesuatu untuk menyatakan rasa syukurnya karena dia telah dilepaskan dari kehidupan yang penuh dengan dosa. Bagaimana dia telah memberkati keluarganya, mengembalikan kehidupan dari saudaranya laki-laki, saudara. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk membeli beberapa minyak yang sesuai, saudara. Ya, sesuatu yang cocok untuk seorang raja. Dan dia akan mengurapi Yesus pada waktu dia mati. Ini pemikiran dia yang pertama, saudara. Dan pada akhirnya, ya, saya bisa bayangkan, saudara, dia sementara pergi ke satu tempat untuk membeli hadiah tersebut. Saya bisa bayangkan Maria sementara bernegosiasi dengan penjaga toko, ya. Terus kemudian dia katakan, adakah sesuatu yang istimewa yang kamu punya, ya, untuk sesuatu yang istimewa? Terus kemudian penjaga toko katakan, oh ini ada, saya punya sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Satu botol minyak dengan harga 100 dinar. Terus Maria katakan, wah baik sekali ini. Tetapi dia mulai berpikir kembali, saudara. 100 dinar botol ini. Dan kemudian dia mulai tanya, apakah masih ada yang terbaik daripada ini? Dan kemudian penjaga toko ini heran, saudara. Untuk masa itu 100 dinar sangat tinggi, ya. Dan kemudian penjaga toko ini katakan, saya bisa bayangkan, tidak ada di dalam Alkitab ceritanya, saudara. Tapi kita coba melihat situasi pada masa itu. Dan kemudian kita bisa melihat bagaimana penjaga toko ini katakan, buat siapa Maria? Ya, saya punya satu botol sangat berharga. Ini datang jauh-jauh dari pegunungan Himalaya. Ini sangat mahal sekali. Harganya 300 dinar. Saya percaya engkau nggak akan bisa membelinya. Belum sempat dia ucapkan, saudara. Engkau tidak akan bisa tiba-tiba Maria katakan, nah yang itu yang saya mau. Yang harga 300 dinar saya mau. Saudara bayangkan. Saya mau kasih, kita tahu, saudara, perhatikan baik-baik, 300 dinar. 300 dinar itu adalah upah hampir 1 tahun, saudara. Orang bekerja. Kalau saya pernah bertanya, saudara, ya, upah minimum di Malaysia berapa? Dikatakan upah minimum adalah 1.200 ringgit. Kalau seseorang punya upah minimumnya adalah 1.200 ringgit, saudara, kali 12, maka harga minyak itu adalah 14.400 ringgit. Harga minyak yang sangat mahal, upah 1 tahun, diberikan untuk mengurapi mayat Yesus. Dari seorang yang sangat buruk reputasinya, saudara. Dan akhirnya Maria membayar, oke saya beli. Saya nggak tahu uangnya dari mana, saudara. Ya, mungkin dia mengumpulkan uangnya. Dan kemudian setibanya dia di rumah, Maria meletakkan minyak yang berharga ini di tempat yang aman. Dan dia menunggu hari yang sementara, ya, dibicarakan oleh Yesus pada waktu dia akan mati. Tetapi dia mulai berpikir. Dan dia mulai merasa nggak puas dengan rencananya untuk mengurapi Yesus pada waktu dia mati. Dan dia mulai merubah pikirannya, saudara. Jika saya mengurapi Yesus pada waktu dia mati, dia tidak akan pernah tahu, Yesus nggak akan pernah tahu betapa saya sangat menghargai apa yang telah Yesus lakukan dalam hidup saya. Ya, dia nggak akan pernah tahu betapa bersyukurnya saya atas apa yang dia lakukan. Akhirnya Maria berpikir, kalau begitu saya harus mengurapi dia pada waktu dia hidup. Dan dia mulai berpikir, bagaimana caranya saya bisa mengurapi dia pada waktu dia hidup. Dan akhirnya dia mendengar, saudara, bahwa Simon, orang yang terpandang di Betani, mengadakan sebuah pesta untuk gurunya, ya. Dan dia memiliki ide cemerlang bahwa apa? Ini tempat yang sempurna. Saya akan datang ke pesta itu, ya, sebelum kematiannya. Kemudian
Saya akan mengurapi dia di tempat itu, dan dia akan tahu bahwa betapa saya sangat menghargai apa yang dia lakukan. Jadi pesta di rumah Simon, saudara, adalah satu-satunya tempat ya di mana dia bisa melakukan hal ini. Kita tidak dapat menyalahkan Maria, saudara, dalam kerinduannya untuk mengucap syukur kepada Yesus dengan cara yang nyata. Dapat digambarkan kepada kita bahwa dia telah turun ke dalam neraka, saudara. Dan kemudian Yesus telah menarik dia kembali. Walaupun kita tahu tidak ada neraka, ini ungkapan ya, saudara. Dan tekadnya sekarang ini adalah bagaimana dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Yesus. Menyadari sepenuhnya dari mana dia dan untuk apa dia telah selamatkan, saudara. Maria menghayati arti sebenarnya dari seorang murid sejati. Sejak saat itu, saudara, tidak ada pengabdian bagi Maria yang setengah-setengah untuk Yesus. Tidak ada pengabdian bagi Maria yang bahkan dihitung-hitung, oh saya kayaknya nggak perlu banyak begitu. Ya, tidak ada seperti itu, saudara. Bagi Maria, kehidupan seperti itu sudah tidak ada lagi. Ya, keadaan suam-suam kuku tidak akan menjadi bagian kehidupannya lagi, saudara. Karena dia telah diselamatkan oleh Yesus. Dan Alkitab katakan kepada kita di dalam Yohanes 12 ayat 1 peristiwanya, saudara. Kita lihat secara besar garis peristiwanya. 6 hari sebelum Paskah, artinya 1 minggu sebelum Yesus mati. Ya, datang ke Betani, Yesus datang ke Betani, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, perhatikan. Jadi ada perjamuan untuk Yesus. Yohanes menggambarkan kepada kita bahwa ada Marta melayani di perjamuan itu. Ada Lazarus yang sementara duduk di sana. Jadi di sini kita melihat bahwa Marta ada di sana, Lazarus ada di sana, tetapi tidak ada Maria di sana, saudara. Maria nggak ada di sana. Ya, tampaknya terlihat bahwa dia satu-satunya orang yang nggak diundang dalam pesta di Betani ini. Nanti kita akan lihat kenapa dia nggak diundang, saudara. Lebih lanjut ya, kita lihat cerita yang lain, saudara. Dalam Markus 14, kita coba memeriksa dari Alkitab. Dikatakan di ayat 3, ketika Yesus berada di Betani, di rumah Simon si kusta, kita dapat informasi yang mengundang Yesus adalah Simon, yang mana dia adalah pernah kusta. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Perhatikan, saudara. Sementara mereka makan, artinya perjamuan ini sudah dimulai. Karena makan sudah dimulai. Tiba-tiba Alkitab katakan, datanglah seorang perempuan. Artinya dia baru datang ketika pesta sudah dimulai. Artinya dia nggak ada di sana, saudara. Membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Satu catatan yang disampaikan oleh Alkitab, bahwa pada pesta di rumah Simon, yang mana Simon dulunya kusta, disembuhkan nama Yesus. Nanti kita akan lihat, saudara. Ya, tanamkan ini dalam pikiran kita. Kita akan lihat bahwa Simon ini pernah kusta. Lalu datanglah seorang perempuan yang membawa buli-buli. Artinya perempuan ini nggak diundang dalam acara itu. Dengan kata lain, dia nggak ada untuk diundang oleh Simon si kusta ini. Sekarang kita lihat lebih lagi, saudara, dari cerita Lukas, supaya kita bisa menggambarkan keseluruhan ceritanya. Dikatakan Lukas 7 ayat 36 dan 37. Seorang Farisi mengundang Yesus, cerita yang sama, untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah Farisi itu lalu duduk. Perhatikan, kita dapat informasi. Ternyata Simon pernah kusta, maka disebut Simon si kusta. Yang kedua, dia seorang Farisi. Dia seorang pemimpin agama, saudara. Dan kemudian dikatakan, di kota itu, di Betani, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Kita dapat informasi tambahan, saudara. Ketika perempuan itu mendengar, artinya dia nggak diundang ya. Jelas Alkitab katakan kepada kita. Perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa, yang saya katakan di awal, itu adalah ungkapan halus untuk menyatakan bahwa dia adalah seorang pelacur. Dia nggak diundang dalam pesta ini, saudara. Ya, dia mendengar bahwa Yesus ada di pesta itu dan dia datang. Jadi, saudara, ya, kita melihat Alkitab katakan Simon kusta dan dia adalah orang Farisi. Alkitab juga kasih informasi bahwa perempuan ini adalah perempuan berdosa yang menyatakan dia adalah apa? Pelacur. Oke, dia pelacur. Sekarang kita lihat berikutnya, saudara. Lebih jelas lagi Alkitab katakan kepada kita, sambil menangis, perempuan pelacur ini sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat apanya? Dekat kakinya. Sekali lagi kita lihat, saudara, tempat yang sama di mana dia berada, dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.
Maria menangis terseduh-seduh dalam cerita ini, saudara. Suatu pancaran air mata terima kasih keluar ya dalam dirinya. Ia melakukan sepenuhnya dengan jiwanya, saudara. Suatu bahasa tanpa kata-kata diungkapkan dalam pancaran air matanya. Terkadang air mata menunjukkan apa yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saudara. Mungkin dia katakan di dalam hatinya, sementara dia membasuh kaki Yesus, saudara, dia katakan, Tuhan terima kasih telah menyelamatkan saya. Berulang-ulang dia katakan, saudara, saya bisa bayangkan apa yang dia rasakan. Ya, dia tidak berpikir bahkan untuk membawa kain penyeka, saudara. Ya, sehingga ketika dia mendapati bahwa kaki Yesus sudah terlalu basah dengan air matanya, terpaksa dia harus menggunakan apa? Rambutnya yang panjang untuk menyeka kakinya yang basah ini, saudara. Hal itu benar-benar sangat mengharukan dalam peristiwa pada masa itu. Akhirnya perasaan yang terpendam dapat diungkapkan, saudara. Maria tahu bahwa kaki ini yang tidak mengenal lelah dalam upayanya untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia tahu bahwa kaki ini yang pada akhirnya akan berhenti untuk melakukan pekerjaannya di atas dunia ini. Dan dia menyadari bahwa saat ini dia sementara jadi pusat perhatian dalam pesta di rumah Simon. Sampai dia mendengar omelan daripada Yudas yang dikemukakan kepada para muridnya. Dia katakan, itu sebuah pemborosan. Engkau bisa kasih ya, engkau bisa jual minyak narwastu murni itu seharga 300 dinar. Dan diberikan kepada orang miskin. Tapi Yudas, Alkitab katakan, Yudas nggak peduli sama orang miskin. Dia mau curi itu uang, saudara. Bisa bayangkan, orang sementara melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi dia katakan itu sebagai sebuah pemborosan, dan dia berusaha untuk mengambil uang itu, agar itu menjadi miliknya, saudara. Ketika dia mendengar kata-kata Yudas ini, saudara, ya, ketika dia mendengar kata-kata Yudas ini, dia sementara mencoba untuk keluar. Tetapi dia mendengar kata-kata Yesus yang menahan dia. Dan kemudian Yesus katakan dalam peristiwa itu, ya, kenapa engkau mengganggu perempuan ini? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik untuk saya. Perhatikan baik-baik apa yang Roh Nubuat katakan kepada kita dalam peristiwa itu, saudara. Dalam Desire of Ages halaman 560 paragraf 2. Pemberian yang harum yang Maria telah pikirkan untuk dicurahkan pada mayat juru selamat, sebagaimana tadi saya sampaikan, di awal dia mau coba curahin pada waktu Yesus mati, ia menuangkan pada tubuhnya yang hidup. Saat pemakaman, rasa manisnya hanya bisa menyelimuti makam. Sekarang ia menyenangkan hatinya dengan jaminan iman dan kasihnya Maria. Yusuf dari Arimatea, orang yang paling kaya, saudara, dan Nikodemus tidak sanggup, katanya, mempersembahkan kasih mereka kepada Yesus dalam hidupnya. Dengan air mata kekecewaan mereka membawa rempah-rempah mahal, ya, untuk tubuhnya yang dingin dan nggak sadar. Artinya, saudara, apa yang dilakukan Maria menyenangkan Yesus dan memberikan sebuah jaminan, ya, akan iman dan kasih Maria kepada Yesus. Dan sangat menarik lebih lanjut dikatakan kepada kita di kalimat berikutnya, tetapi Maria dengan mencurahkan kasihnya pada juru selamat, sementara ia, yaitu Yesus, masih mendapat, ya, merasakan cintanya, sedang mengurapi dia untuk penguburannya. Dan ketika Yesus menjalani kegelapan ujian yang besar, ia membawa serta kenangan tentang perbuatan itu, suatu jaminan adanya kasih yang akan didapat dari orang-orang tebusan untuk selama-lamanya. Tidak ada malaikat yang dapat melakukan sebanyak ini, saudara. Biarpun setan berusaha menekan jiwa Yesus dengan pencobaan yang sangat luar biasa tergantung di kayu salib. Saya bisa bayangkan setan katakan kepada Yesus, mengapa engkau memberikan jiwamu sebagai tebusan bagi manusia yang gak berterima kasih itu? Salah seorang dari ke-12 muridmu akan telah mengkhianati engkau. Seorang lain bahkan menyangkal engkau dengan kutuk dan sumpah serapah. Bahkan semua orang meninggalkan kamu, para murid yang kau kasihi. Ya, seka keringat kamu, juru selamat, turun dari salib. Ya, buat apa engkau memberikan pengorbanan yang sia-sia ini? Saya bisa bayangkan bagaimana setan mencoba membuat Yesus untuk tidak melakukan pengorbanan. Tetapi ketika kita mendapati bagaimana pencobaan Yesus yang dikemukakan itu, saudara, dan di dalam titik terlemah kemanusiaannya Yesus, tiba-tiba ingatan dia teringat kembali, saudara. Dalam kesadaran yang mungkin saya nggak tahu berapa persen, saudara, dia teringat dengan kenangan manis di Betani ini, saudara. Pengurapan dari seorang putri Betani. Ya, inilah dia, seorang yang jiwanya telah digerakkan dengan penghargaan dan pengorbanan yang tak terselami, saudara. Pengorbanan di Golgota adalah kemungkinan akan sia-sia bagi berjuta-juta manusia
tetapi sangat berharga bagi Maria Magdalena. Dan inilah yang membuat apa? Yesus, Ronald katakan, dia membawa serta kenangan tentang perbuatan itu. Bahwa apa? Sekalipun mungkin banyak orang nggak akan hargai apa yang Yesus buat, akan ada orang yang akan berterima kasih. Akan ada orang yang akan mengucap syukur atas apa yang saya buat. Ini jaminan, saudara. Jadi, lebih lanjut dikatakan dalam Lukas 7 ayat 39, ketika orang Farisi mengundang Yesus itu melihat, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, ia tahu perempuan macam apa ini. Saudara bisa bayangkan, sementara Maria membasuh Yesus, mencium kakinya, meminyaki Yesus, Simon yang mengundang Yesus ke dalam pesta itu berkata kalau dia nabi, dia tahu orang apa itu. Saudara tahu siapa Simon? Saudara tahu siapa Simon? Ron Nubuat katakan kepada kita dalam Signs of the Times, Simon adalah orang yang telah membawa Maria ke dalam dosa. Dia adalah pamannya. Entah itu pemerkosaan, saudara. Entah itu adalah rayuan Simon. Alkitab katakan Simonlah, si orang Farisi, pemimpin agama ini, yang merusak kehidupan Maria. Tidak heran dia kena tulah, yang itu namanya apa? Kusta, saudara. Dia mendapatkan kusta atas rasa apa? Atas dosa yang dia buat terhadap Maria. Maria menghilang, saudara. Dia kena kusta. Tetapi di sini kita mendapati, saudara, bahwa Yesus mencoba untuk menyatukan kedua hal ini kembali. Orang yang telah berpisah terlalu jauh, orang yang telah dirusak oleh dosa, saudara, yang telah terjadi sebuah jurang yang memisahkan. Di sini kita melihat, ya, bagaimana Yesus berusaha menjangkau kedua-duanya. Dan Yesus berusaha menjangkau Simon. Ya, Alkitab katakan kepada kita bagaimana cara dia menjangkau. Dia katakan, hei Simon, saya punya pertanyaan buat kamu. Dikatakan di ayat 41. Ada dua orang yang semata berhutang dengan pelepas uang. Katanya, yang satu berhutang 50 dinar, yang satu 500 dinar. Menurut kamu, siapakah ya mereka? Ya, karena mereka nggak sanggup bayar, akhirnya hutangnya dilepaskan. Dan kemudian Yesus katakan, menurut kamu, siapa dari antara mereka yang mengasihi dia? Dan kemudian Simon sementara menjawab, berpikir, sudah dia katakan, saya rasa dia yang hutangnya telah yang banyak itu yang telah dihapuskan. Lalu Yesus katakan kepada Simon, saudara, di ayat 44, dan sambil berpaling kepada perempuan itu dia katakan, ya, dikatakan saudara di ayat 44, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ya, dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium aku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Yesus mencoba memberikan sebuah perbandingan antara apa yang dilakukan Maria dengan apa yang dilakukan oleh Simon, dan Yesus menutup kata-katanya sudah dengan ayat ini. Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak yang telah diampuni itu, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih. Alasan mengapa banyak orang tidak benar-benar mengasihi Yesus, saudara, karena dia tidak tahu, bukan karena dia nggak diampuni, tapi karena dia nggak tahu bahwa dosanya yang banyak sudah diampuni sama Yesus. Jika kita benar-benar tahu bahwa dosa kita telah banyak diampuni sama Yesus, kita akan berbuat banyak sekali kasih, saudara, yang tidak akan mementingkan diri. Saya bisa bayangkan Maria tetap berlutut dalam peristiwa itu. Kekuasaan setan telah diusir dari diri Maria, saudara, sehingga tidak ada lagi kepahitan atas diri, ya, atas Simon yang telah merusak dirinya. Simon menyadari sepenuhnya kenyataan pengampunan yang diberikan oleh Maria, saudara. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Maria, kamu yang merusak saya. Saya bisa bayangkan rasa kebencian dia terhadap Simon, ya, bagaimana rasanya, saudara. Tapi Maria nggak lakukan itu. Ya, dia benar-benar telah mengampuni siapa? Mengampuni Simon. Karena kenapa? Karena dia tahu Yesus telah mengampuni dirinya. Dia membuat, ya saudara, dia membuat lebih mudah untuk menerima pengampunan Tuhan. Karena kenapa? Karena Maria telah mengampuni Simon. Kabar baik itu, saudara, telah menyembuhkan hubungan yang rusak ini antara paman dengan keponakan. Yesus tidak merasa perlu untuk melukai hati Simon, saudara. Dia nggak perlu mengumumkan secara terbuka, saudara-saudara, kalian tahu siapa yang merusak Maria? Simon, si Farisi ini. Yesus nggak perlu lakukan itu, saudara. Ya, dia nggak perlu katakan Simonlah si penggoda ini. Simon menyadari bahwa dia berada di hadirat seorang yang penuh dengan kasih, yang berbelas kasihan yang tak terbatas ini, saudara.
tamunya ini dapat saja meninggalkan pesta ini, saudara, dengan kemarahan dan kebencian. Kenapa? Karena suatu penghinaan yang diberikan kepada Yesus terhadap siapa? Oleh Simon sendiri, saudara. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Roh Nubuat katakan kepada kita di dalam Desire of Ages halaman 567. Simon terharu oleh kebaikan Yesus dalam hal tidak menemplak dia terang-terangan di hadapan tamu-tamunya. Ia tidak diperlakukan sebagaimana ia, yaitu Simon, menghendaki Maria diperlakukan. Ia melihat bahwa Yesus tidak ingin membeberkan kesalahannya kepada orang lain, melainkan mencari suatu ucapan yang benar mengenai pikiran itu untuk meyakinkan pikirannya, serta oleh kebaikan yang menaruh belas kasihan untuk menaklukkan hatinya. Celaan yang keras hanyalah mengeraskan hati Simon terhadap pertobatan, tetapi nasihat yang penuh kesabaran meyakinkan dia tentang kesalahannya. Ia melihat alangkah besarnya hutangnya kepada Tuhannya, kesombongannya direndahkan, ia bertobat, dan orang Farisi yang angkuh ini berubah menjadi seorang murid yang rendah hati dan mengorbankan diri. Simon selayaknya berterima kasih kepada Yesus karena dia tidak membuka rahasianya di depan tamu-tamunya, saudara. Seorang nabi biasa seperti Nathan di hadapan Daud, seperti Elia di hadapan Ahab bisa saja melakukannya. Tetapi air mata kesembuhan mengalir di wajah Simon ketika dia mendengarkan juru selamat mengatakan, saudara, sesungguhnya kasih yang besar itu menunjukkan bahwa dosanya telah diampuni. Saya bisa bayangkan bagaimana Simon menangis, saudara. Kasihnya menyampaikan ajarannya seakan-akan dengan kekuatan palu yang memukul dengan sangat luar biasa, saudara. Simon pada akhirnya melihat keadaannya sebagaimana dia nggak pernah lihat sebelumnya. Ia telah memandang rendah orang yang dikuasai 7 setan. Tetapi sekarang dia menyadari, saudara, bahwa dia sementara dikuasai setan yang ke-8. Yaitu perasaan membenarkan diri, kemunafikan, dan secara tiba-tiba menjadi sesuatu yang menjijikan bagi dia ketika dia melihat semua ini. Kasih juru selamat telah mengubah tragedi ganda, saudara. Tragedi antara Simon dan Maria. Dan menjadikannya sebagai pertobatan ganda antara Simon dan Maria. Tetapi pada malam itu ada satu yang nggak dimenangkan, saudara, oleh Yesus, Yudas. Karena setelah peristiwa itu di rumah Simon, Alkitab katakan Yudas pergi menjual tuannya. Di sini kita melihat sebuah kontras yang sangat menarik, saudara. Hanya ada 2 orang tercatat di dalam Alkitab yang mencium Yesus. Satu, Maria Magdalena mencium kaki Yesus, kaki, saudara, sebagai tanda pertobatan. Yudas mencium pipi Yesus sebagai tanda pengkhianatan. Yudas yang bertalenta, yang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa selama 3,5 tahun pelayanan bersama Yesus. Tetapi kehidupannya tidak menyadari bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Sementara Maria yang hidupnya hancur berkeping-keping, saudara, menemukan Yesus dalam kehidupannya dan menyadari bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Sehingga dia memberikan yang terbaik bagi Yesus. Memberikan uang, memberikan minyak seharga 300 dinar, saudara. Tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu-ragu. Jadi kita melihat sebuah kontras yang sangat luar biasa. Berbanding terbalik dengan Yudas yang menganggap itu sebagai sebuah pemborosan. Berbanding terbalik. Itulah sebabnya mengapa Yudas tidak mengasihi, saudara. Karena dia nggak menyadari bahwa Yesus telah mengasihi dia. Karena dia tidak tahu bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Suatu pujian tinggi, saudara, yaitu summa cum laude, diberikan Yesus kepada jiwa yang telah ditebus ini. Dan dia mengucapkan dengan kata-kata yang luar biasa, saudara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, dimanapun Injil diberitakan, ini akan disebut juga sebagai apa? As a memorial of her. Maria telah mengkhotbahkan satu khotbah yang selalu akan mendengung sampai ke ujung bumi. Bahkan akan selalu diingat sepanjang masa kekekalan, saudara. Bahkan Petrus pada waktu hari Pentakosta tidak memiliki kuasa bahkan setengah daripada kuasa khotbah ini. Hasil yang luar biasa ini terjadi kenapa? Karena seseorang yang tampaknya tidak mungkin sama sekali tidak berpengharapan telah memilih untuk mempercayai kabar baik dan telah dimenangkan dan diubahkan hidupnya, saudara. Buli-buli yang dipecahkan melambangkan tubuh Yesus yang akan dipecahkan, dan akan dibuang ke dalam kuburan, saudara. Di dalam minyak wangi yang mahal yang tertumpah di lantai itu, Yesus melihat lambang darahnya yang akan tercurah, yang akan menyelamatkan segenap dunia. Tetapi yang tidak dihargai dan hanya dihargai sedikit oleh orang banyak. Dan orang-orang yang ada di pesta di rumah Simon melambangkan diri kita, saudara.
Ada yang akan berhenti sejenak, ada yang melihat dengan sungguh-sungguh peristiwa itu, dan bahkan ada yang nggak menghargai sama sekali. Ya, bahkan nggak menghargai sama sekali, saudara. Apa yang begitu indah dalam perbuatan Maria ialah keistimewaan persembahannya. Persembahan itu sangat berlimpah, saudara. Bagaimana mungkin orang yang berdosa di planet yang telah jatuh ini sanggup melakukan hal yang begitu indah? Perbuatan ini menggambarkan pengorbanan Yesus yang berkelimpahan bagi kita. Kasih itu bukan kasih kalau itu tidak berkelimpahan. Segelas air kehidupan cukup untuk menyelamatkan jiwa kita. Tetapi Kristus mencurahkannya sebanyak air terjun Niagara, saudara, untuk menyelamatkan bermiliar-miliar orang. Kenapa? Karena kasih itu tidak akan jadi kasih kalau itu tidak berkelimpahan. Wanita yang pernah dikuasai 7 roh jahat ini, di luar perhitungan manusia, telah menjadi pengabar Injil yang terfasih sepanjang zaman. Pertanyaan buat kita hari ini, saudara, apakah kita sudah bertemu dengan Yesus? Dari cerita ini kita mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Seburuk apapun kehidupan seseorang di masa lalu, sebesar apapun kecanduan seseorang dengan hal-hal buruk, Yesus dapat mengubahkan kehidupannya. Yesus rindu agar kita bertemu dengan Yesus, saudara. Dia rindu untuk mengubahkan kehidupan kita. Ketika kita benar-benar bertemu dengan Yesus dan duduk di bawah kakinya, mendengarkan firman-Nya. Firman yang sama yang mengubah kehidupan Maria. Firman yang sama akan mengubahkan kehidupan kita. Kalau itu adalah kerinduan kita, saya mengundang kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar. Di mana kami melihat bagaimana kasih Yesus yang luar biasa. Sanggup menjangkau orang bahkan yang tidak berpengharapan sama sekali. Oh Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk curahan kasih-Mu yang besar kepada kami. Dan bantu kami ya Tuhan untuk membalas kasih-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak bisa membalas semua kasih-Mu Tuhan. Tetapi kami rindu untuk menunjukkan kasih kami atas apa yang Kau lakukan bagi kami dan hidup kami. Oh Tuhan yang baik, bantu kami Tuhan untuk dapat diubahkan oleh firman. Bantu kami untuk duduk dekat kaki-Mu. Yang akan selalu kami dengar adalah firman-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati para elder, berkati pastor ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati mereka semua untuk dapat membawa umat-umat-Mu lebih dekat kepada Engkau di masa-masa menjelang kedatangan kedua kali. Terima kasih ya Tuhan. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Puji Tuhan. Bila mana saya percaya kita semua merasa terberkati dengan firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Yang mana mengajak kita untuk kembali lagi kepada cinta yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Semoga saat ini lagu penutup akan dipimpin oleh Santiki Praise Team yang terdapat dalam lagu Sion 73, Kasih Allah. Kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Yang berdosa diselamatkan oleh korban Yesus, yang telah sesat didamaikan, dosanya terhapus. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga, kasih yang kekal selamanya.
kerajaan dunia telah jatuh, bila orang yang durhaka berseru pada gunung batu, kasih Allah tetap tahan, tak akan berubah. Rahmat besar yang selamatkan, jadi lagu surga. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Kalaupun laut penuh tinta dan langit menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, dan semua orang penulis menuliskan kasih Tuhan, akan kering lautan, langit tak dapat muatkan segenap kasih Tuhan. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga. Oh kasih Allah yang limpah, tak dapat diduga. Kasih yang kekal selamanya, jadi lagu surga, jadi lagu surga, jadi lagu surga. Amin. Amin. Terima kasih untuk pemimpin lagu penutup. Kita minta kesediaan daripada Elder Padis. Apakah Elder dalam doa penutup waktu ini? Oke, mari kita berdoa. Maha besar Bapa kami dalam surga yang penuh kasih, pada saat ini kami amat bersyukur atas rahmat dan berkat yang Tuhan sudah berikan melalui firman yang begitu indah, yang sudah mengangkat jiwa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah firman itu Tuhan tuliskan di dalam akal budi, di dalam hati kami, supaya itu akan memberi kekuatan dan iman kami semakin teguh sehingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di surga, dimanapun kami saat ini, kami mohon supaya Tuhan senantiasa memberkati sepanjang hari Sabat ini, supaya hati kami senantiasa berserah sepenuhnya kepada pimpinan dan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang begitu indah sekali. Terima kasih juga karena Tuhan mengampuni segala dosa kami. Karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, bila kami pulang ke rumah, pimpin kami sepanjang
percaya anugerah Kristus, percaya pada sabdanya. Waktunya sudah tiba bila seluruh dunia bangkit sorak dan nyanyi Kristus Raja semesta. Inilah harapan jiwa kita, kepastian kedatangannya. Baiklah, saat ini kalau boleh kita buka semua kita punya kamera ataupun video kita, karena kita akan mengambil gambar bersama. Jadi mohon kerjasama, siapa yang ada video kamera kita boleh buka masing-masing. Oke, bersiap sedia. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita akan ambil sekali lagi. Mungkin ada yang belum buka, kita boleh buka kamera. Oke, bersedia? 1, 2, 3. Dan yang terakhir, 1, 2, 3. Oke, kita boleh buka mic kita masing-masing. Mungkin kita boleh ucap Happy Sabat kepada semua yang ada. Happy Sabat. Oh, Happy Sabat. Happy Sabat. Happy Sabat. Kita juga mengucapkan kepada bicara kita terima kasih. Ini nanti syutingnya dulu. Happy Sabat, Brother Joel. Happy Sabat, Alden Palis. Happy Sabat, thank you for the program. Asyik. Makasih kepada keluarga. Hai Joy. Buat semua, hai. Sabat. Thank you. Lagi, thank you semua. Saudara Jail. Terima kasih. Thank you Pastor. Thank you Brother Daryl untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Di mana Terima kasih, pelayanan Nelman. daerah Morion Nelman Jeffrey. sangat bersuka-cita. Ya, dan kiranya pelayanan Brother Daryl ini akan selalu diingati oleh kependetaan pelayanan daerah Morion. Kami akan selalu merasakan berkat yang Brother Daryl sudah salurkan buat kebaktian waktu ini. Amin. Sehingga bila mana mungkin kesempatan di waktu yang akan datang kita dapat bertemu lagi dengan Brother Sa. Dan berita baiknya setiap petang Sabat juga kita ada pertemuan dengan Brother Daryl di dalam Zoom yang berbeza. Nanti mungkin akan di-share ke dalam grup. Saya akan sebutkan juga ID-nya di sini dan juga password-nya. ID Zoom-nya 777 141 1844. Sekali lagi 777 141 1844. Dan password-nya 777. Setiap jam 6 petang ya, password dia 777. Dan marilah kita sama-sama mendoakan pelayanan